Hallo allemaal, Joey Pelupesse hier, middenvelder van Sheffield Wednesday. Kalau pelatih nggak bikin namanya, berarti nggak masuk. Dan itu bukan urusan teknis gitu. Biarkan itu semua adalah kerjaan pelatih. Coach Sintayong itu akan mengirim surat resmi nama-nama yang ditawarkan untuk dinaturalisasi. Joey Pelupesse, pemain keturunan yang kepincut bela timnas Indonesia gara-gara Shane Patinama menarik untuk dibahas. Shane Patinama resmi menjadi WNI. Resminya Shane Patinama menjadi WNI rupanya membuat Joey Pelupesse kepincut untuk mengikuti jejaknya. Sintayong pun hingga kini masih membidik pemain-pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Untuk mengenal lebih jauh, berikut profil Joey Pelupesse, pemain keturunan yang kepincut bela timnas Indonesia gara-gara Shane Patinama. Joey Martis Pelupesse merupakan pemain kelahiran Almelo, Belanda, 15 Mei 1993. Pemain yang berposisi sebagai gelandang dan bek ini diketahui memiliki darah keturunan Indonesia, tepatnya Maluku. Pemain berusia 29 tahun ini mengawali karirnya di dunia sepak bola melalui SVVN Nijverdal sebelum pada 2004 pindah ke tim Akademi FC Twente. Selama berseragam FC Twente, Pelupesse telah menjajal tim FC Twente dari berbagai level umur, mulai dari U17, U19, dan U21. Joey Pelupesse cukup lama di FC Twente Junior hingga akhirnya mendapatkan promosi untuk terjun ke tim senior FC Twente pada 2013 lalu. Sayangnya, kontraknya tak berlangsung lama dan hal itu membuatnya hijrah ke Heracles Almelo pada 2014. 4 musim bersama Heracles Almelo, Joey Pelupesse berhasil mengantongi 5 gol dan 6 assist dalam 119 pertandingan. Kontraknya bersama Sheffield Wednesday tidak diperpanjang sehingga Pelupesse akhirnya hijrah lagi ke Turki untuk memperkuat Giresunspor. Namun, ia hanya bermain sebanyak 22 kali karena pada Juli 2022 ia memutuskan untuk pulang kampung ke Belanda. Sekembalinya ke Belanda, Joey Pelupesse bergabung bersama FC Groningen dengan status bebas transfer. Menariknya, belum lama bergabung dengan klub yang bermain di Liga Belanda, Pelupesse didapuk menjadi kapten klub. Exco PSSI bertemu Sintayong bahas pemain naturalisasi, ditambah, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, melakukan pertemuan dengan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Arya membeberkan beberapa bocoran hasil pembahasan dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Salah satu pembahasan yang dilakukan Arya dengan Sintayong tentang pemain naturalisasi. Tidak dijelaskan secara pasti apakah Sintayong masih membutuhkan pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Sejak dipegang Sintayong, ada beberapa pemain naturalisasi berdarah Indonesia yang rela membela tim Merah Putih. Mereka adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Untuk Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama dinaturalisasi demi menambah kuat timnas Indonesia senior. Adapun untuk Ivar Jenner dan Rafael Struijk, kedua pemain itu awal mula dinaturalisasi untuk membela timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Sayangnya, Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia, namun tiba-tiba PSSI kedatangan salah satu pemain keturunan yakni Jay Itzes. Jay Itzes merupakan bek asal klub Italia, Venezia FC. Jay Itzes sudah datang ke Indonesia sebelum tim Merah Putih melawan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 8 September 2023. Proses naturalisasi Jay Itzes sedang berjalan. Belum diketahui kapan selesainya, namun yang pasti semua keputusan itu ada di tangan Sintayong. Atas dasar itu, Arya melakukan pertemuan dengan Sintayong. Malam ini bertemu dan berdiskusi dengan Coach Sintayong. Kami bicara banyak hal dan termasuk teknis naturalisasi.
Lalu kami juga bahas dukungan apa yang bisa kami lakukan sesuai arahan Pak Ketua Umum PSSI untuk Timnas Indonesia, kata Arya dalam akun Instagramnya, Rabu, 20 September 2023. Terdekat ini, Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada laga playoff kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan itu akan digelar 2 kali pada 12 dan 17 Oktober 2023. Pemain keturunan Jawa yang main di Chelsea tampil gacor, cetak 2 gol di laga uji coba. Salah satu pemain keturunan Jawa yang bermain di Chelsea, Ian Maatsen tampil gacor saat melakoni laga uji coba. Ia mencetak 2 dari 5 gol Chelsea. Seperti diketahui, Chelsea menjalani laga uji coba melawan West Ham AFC di Stadion Kenan Memorial, Amerika Serikat. Pada laga tersebut, salah satu pemain keturunan Jawa Ian Maatsen main sebagai starter. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan pelatih Mauricio Pochettino, ia langsung membuktikan diri dengan mencetak 2 gol. Gol tersebut diciptakan pada menit ketiga dan 42. Lalu 3 gol lainnya dicetak oleh Conor Gallagher, 83, Christopher Nkunku, 90, dan Ben Chilwell, 93. Chelsea pun menang telak 5-0 pada laga uji coba pertamanya menyambut musim baru 2023-2024. Sosok Ian Maatsen ini menjadi perhatian publik karena penampilannya. Sebelum berseragam Chelsea, ia membantu Burnley promosi ke Liga Inggris atau Premier League. Ian Maatsen merupakan pesepak bola berkebangsaan Belanda yang lahir di Vlaardingen pada 10 Maret 2002 lalu, atau kini berusia 21 tahun. Lahir di Belanda, ternyata Maatsen memiliki darah Jawa di tubuhnya, mengingat ia leluhurnya merupakan orang Suriname. Sebagai informasi, Suriname adalah sebuah negara di Amerika Selatan yang dulunya tempat orang-orang Belanda membawa orang-orang Jawa sebagai buruh kontrak. Di Suriname sendiri, etnis Jawa pun masih dominan hingga saat ini. Tercatat ada sekitar 15% etnis Jawa di negara tersebut. Karena asal-usul ini, Maatsen pun diketahui punya darah Jawa yang mengalir di tubuhnya, sebelum akhirnya ia lahir di Belanda. Update proses naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia, Ketua Komisi X DPR RI beri jawaban mengejutkan. PSSI tengah mengupayakan proses naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia. Ketua Komisi X DPR RI memberikan jawaban mengejutkan. Exco PSSI, Arya Sinulinga menyebutkan kalau Timnas Indonesia Senior akan ketambahan amunisi pemain keturunan baru. Beberapa pemain keturunan sedang diproses untuk naturalisasi. Sudah saya katakan, proses pemain naturalisasi lagi dikerjakan. Beberapa lagi diproses. Tunggu saja, ujar Arya Sinulinga dikutip dari akun Instagram Arya, M. Sinulinga, menurut pengakuan Arya juga, pemain naturalisasi adalah pilihan dari pelatih. Dan pihak federasi sedang memproses beberapa pemain pilihan pelatih Timnas Indonesia. Kini, perkembangan pemain naturalisasi dibocorkan oleh Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda. Hal ini diungkapkan dalam sebuah kolom balasan Instagram yang di-screenshot oleh akun Instagram Football Indonesia. Salah seorang netizen menanyakan tentang apakah ada agenda permohonan kewarganegaraan untuk calon atlet pemain sepak bola. Pak, izin bertanya. Apakah ada pembahasan tentang permohonan kewarganegaraan bagi calon atlet pemain sepak bola Timnas Putra? Tanya netizen. Syaiful Huda pun menjawab dengan jawaban tak terduga. Belum ada ajuan permohonan dari Kemenpora dan PSSI, jawabnya. Jadi, progres pemain naturalisasi belum sampai ke DPR hingga detik ini. Adapun beberapa pemain keturunan yang dirumorkan bakal menjadi tambahan untuk Timnas Indonesia seperti Mees Hilgers, Jay Idzes, hingga Tom Haye. Jay Idzes menjadi calon pemain keturunan teranyar yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. Tapi PSSI tak bisa menjamin ia sudah tampil di Piala Asia 2023. Nama pemain asal Belanda itu diumumkan sebagai calon pemain Timnas baru, sebagaimana sudah diumumkan Ketum PSSI Erick Thohir pekan lalu. Pemain klub Venezia di Serie B Italia disebut akan diproses untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia.
Hal itu sekaligus menjadi respons PSSI yang sebelumnya ditagih janji untuk memproses pemain grade A buat timnas Indonesia. Harapannya, Jai Itzes sudah bisa memperkuat timnas Indonesia di gelaran Piala Asia dengan harapan bisa menambah daya saing skuad Garuda melawan tim-tim kuat. Tim asuhan Shin Tae-yong itu masuk grup D yang juga diisi Jepang, Irak, dan Vietnam. Membangun skuad yang kuat jelas harus dilakukan timnas Indonesia, termasuk menyelesaikan proses Jai Itzes. Itu belum tahu, baru pemikiran awal dari Pak Ketum, Erick Thohir. Jadi belum ada proses sama sekali, kata anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Endri Erawan kepada wartawan. Piala Asia sedianya digelar pertengahan tahun ini. Tapi karena digelar di Qatar dan menghindari musim panas, turnamen pun digeser ke awal tahun 2024. Dalam jadwal resmi yang sudah dirilis, Piala Asia akan digelar 12 Januari, 10 Februari. Itu artinya hanya tersisa 4 bulan untuk menyelesaikan proses administrasi Jai Itzes agar bisa membela timnas Indonesia. Belum tahu, insya Allah, ya. Kami belum tahu perkembangan seperti apa. Nanti ada teman-teman di Exco yang mengurus, ujar Endri ditanya kemungkinan proses administrasi Jai Itzes beres sebelum Piala Asia. Unggah foto pakai jersey timnas Indonesia, Justin Hubner sematkan emoji, memohon, dilanjutkan naturalisasi. Pemain keturunan Justin Hubner mendadak kembali menjadi sorotan setelah mengunggah potret dirinya ketika mengenakan jersey timnas Indonesia. Bek yang kini membeli Wolves U21 ini kembali membuat publik bertanya-tanya. Pasalnya, ia mengunggah momen saat dirinya membela timnas Indonesia saat pemusatan latihan, TC, di Eropa. Dalam unggahan akun Instagram Justin Hubner 5, ia tampak menggunakan jersey bernomor 30 dengan gaya cukup menawan. Namun dalam postingannya tersebut, ia menyematkan sebuah emoji minta maaf. Tentunya emoji ini menimbulkan pertanyaan untuk publik. Sebelumnya, Justin Hubner sempat menjadi salah satu pemain naturalisasi. Ia satu angkatan dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Namun di tengah-tengah proses naturalisasi, Justin Hubner memutuskan tak melanjutkannya. Menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, ada satu permintaan dari kubu Justin Hubner yang tak bisa dipenuhi PSSI, sehingga proses naturalisasi tidak dilanjutkan. Justru Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang jadi dinaturalisasi. Kini, kedua pemain ini menjadi bagian penting timnas Indonesia. Respons Hubner yang merupakan pemain Wolverhampton Wanderers U21 menyita perhatian netizen. Ramai-ramai netizen memberikan komentar pada unggahan Hubner yang mengenakan kaos timnas Indonesia. Netizen mengatakan Justin Hubner memberikan kode agar bisa kembali dipanggil PSSI memperkuat timnas Indonesia. Kode lagi semenjak udah gak dilirik timnas Belanda, ujar salah satu netizen. Kata Erick Thohir soal kubu-kubuan lokal pride versus pemain keturunan. Di media sosial, supporter sepak bola Indonesia terbagi dua kubu, lokal pride dan pendukung pemain diaspora naturalisasi. Apa kata Erick Thohir? Dua kubu ini muncul seiring dengan terus bertambahnya pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Paling baru ada Rafael Struijk dan Ivar Jenner, menjadi pemain teranyar yang dinaturalisasi PSSI dan selesai urusan administrasinya sekitar Mei, Juni lalu. Tak berhenti sampai di situ, PSSI juga tengah memproses urusan administrasi bek tinggi asal Belanda Jai Itzes. Pihak yang tak puas dengan kondisi ini cenderung tak menyukai Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan, yang juga dianggap bertanggung jawab atas fenomena ini. Tak hanya di kalangan supporter, bahkan istilah local pride bisa dibilang pertama kali dipopulerkan oleh Marcus Horizon. Pelatih kiper timnas U16 meneriakkan istilah tersebut setelah timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2022. Championi, local pride, tapi ori. Teriak Marcus Horizon yang terekam kamera televisi. Pernyataan Marcus Horizon itu seolah meluapkan ketidakpuasan terhadap kondisi yang terjadi. Kubu supporter yang sejalan dengan sikap itu makin melanggengkan istilah local pride, sehingga kini tercipta dua kubu supporter.